Ada sukacita saudara, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada pada saat ini. Kita ada untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua karena tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami dapat hadir pada saat ini. Kami dapat berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya kuasa-Mu tercurah untuk kami ya Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, Engkau rajut aling lindungi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti pada ini Tuhan, di rumah masing-masing melalui YouTube Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Semuanya Engkau berkati, semuanya Engkau lindungi ya Tuhan. Kiranya Tuhan tahirkan hati dan pikiran kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk datang kepada-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam besar yang agung, memimpin ibadah ini ya Tuhan, memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah menghadapi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau keadaan tak mudah dihadapi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita musikan dari awal. Kami undang sidang jemaat kami berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
memulihkan Bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. kami percaya Tuhan, Ku percaya semua untuk rancangan kebaikanku. Bila nanti bawaku, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau
Terima kasih Tuhan. Kami persilakan untuk kembali. Kita sambung lagi dengan pujian Walau ku tak dapat melihat, Engkau ada bersama. Dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Dari awal ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berjalan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan ditaburi dengan kebenaran dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dari awal Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu,
atas puji-pujian kami. Urapi setiap pribadi lepas pribadi dengan kekuatan urapan Roh Kudus double porsi, mengalir memenuhi tubuh jiwa roh kami. Terlebih hamba-Mu membuka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Berbicara Engkau Bapa, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau ingatkan, kami siap Engkau bawa dalam rencana-Mu. Di setiap langkah kami, Engkau yang membuat kami selalu menang, selalu berhasil, selalu menang untuk merebut kemenangan yang abadi bersama dengan Tuhan. Kuasa darah Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber kekuatan untuk kami berpijak di dunia ini. Sehingga kasih Allah Bapa melingkupi kami, Allah Roh Kudus sebagai mahkota dalam kehidupan kami. Kami selalu bersekutu dengan kekuatan urapan Roh Kudus dan pengajaran firman Allah, pribadi Kristus yang telah berkorban di atas bukit Golgota, sumber kekuatan kami untuk kami menghadapi hari esok. Kami tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Berbicara Engkau, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau bela Tuhan setiap saat. Terima kasih, ciptakan rajut aling perlindungan-Mu, segala kuasa-Mu, kuasa iblis dan konspirasinya disingkirkan dari tempat ini. Nama Tuhan diagungkan, permuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih-kasih Tuhan. Kembali saya sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan dalam tema kasih Allah yang sempurna. Itu hari ibadah hari Kamis yang lalu. Itu saya sampaikan yang pertama kali, ini yang kedua kalinya. Kasih Allah yang sempurna. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 58 kita akan bersama-sama membaca. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Ini bicara mengenai perjamuan suci, keyakinan yang kita terima selama ini. Seiring kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita itu menerima hidup yang kekal. Itu selalu diingatkan supaya iman kita tidak ragu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada hidup yang kekal di surga. Amin. Yang kedua, menerima kuasa kebangkitannya. Itu Roma pasal 8 ayat 11. Jika roh dia, roh Allah, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan tubuh Kristus dari antara mati akan menghidupkan tubuhmu juga. Amin. Itu ada dua makna.
Selama kita hidup secara jasmani di bumi ini, Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, membimbing kita di dalam segala sesuatu, dan mengingatkan pengajaran firman dalam kehidupan kita. Lantas yang ketiga, penyertaan Tuhan kita terima. Yang keempat, kita menerima pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara percaya hal ini? Diulang lagi, berarti sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya Roma 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sampai di situ dulu. Ini ayat 31 mengimani bahwa Allah itu di pihak kita. Catat baik-baik. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sebelum Dia disalibkan, mengadakan perjamuan suci tadi katakan, barang siapa makan aku dan minum darahku, ia hidup karena aku. Ia hidup karena aku seperti aku hidup karena Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku, hidup karena aku. Pemeliharaanku, pertolonganku, pembelaanku. Ini kalau saudara catat baik-baik, diimani, direnungkan, fokus meditasi, Engkau Tuhan yang di pihakku. Saudara percaya Allah di pihakmu? Wah, aku percaya banget. Saya sangat yakin kebenaran firman Allah ini. Allah itu yang membenarkan kita. Hidup kita, masa lalu kita sangat jelek, tetapi oleh karena darah Yesus Kristus kita dibenarkan. Kalau ada orang yang menggugat, menuduh, mendakwa, di dalam Kolose sudah dituliskan, semuanya telah dipakukan di Bukit Golgota. Ini sudah dibaca waktu hari Kamis kemarin. Jadi semuanya dipakukan, semua dakwaan. Kalau saudara ada dakwaan dari setan, intimidasi, itu saudara lama, semuanya telah dipaku di Bukit Golgota. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblisnya tinggalkan tubuh jiwaku. Jadi kalau ada sesuatu yang mengguncang hati saudara, perkatakan, kuasa darah Yesus Kristus telah menebus hidupku. Amin. Nah, sekarang ayat yang keempat ini, saudara ulang lagi. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kenapa duduknya di sebelah kanan tahta? Tidak langsung duduk di tahtanya. Yesus Kristus sekarang ini posisinya masih menjadi imam besar di sana. Kalau iblis mendakwa saudara di hadapan Allah,
Yesus Kristus membela kita, katakan, Dia sudah kutebus. Iblis disingkirkan. Di dalam roh, Dia selalu berdoa untuk kita. Itu Roma pasal 8 ayat 26. Di saat kita tidak berdaya, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang jelas, hanya urian air mata. Apa yang harus aku katakan di hadapan Allah? Roh Kudus saat itu berdoa untuk saudara dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa dipahami dengan bahasa akal manusia. Tetapi saat itu hati saudara bisa plong, lega. Kenapa? Roh Kudus membantu kita. Ini peranannya Roh Kudus di situ. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Situasi kondisi yang menghimpit, Rasul Paulus katakan, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang secara jasmani. Kita melebihi mereka. Karena kemenangan kita itu bukan hanya kemenangan secara fisik di dunia ini. Kita hidup ini ada dua. Kita memikirkan hidup yang akan datang di sana di akhirat. Kita harus tetap memiliki keyakinan tempat yang Tuhan Yesus Kristus sudah sediakan itu nanti kita tempati. Amin. Kita harus mikirkan di sana. Jangan cuma memikirkan hal-hal yang jasmani. Itu jasmani perlu. Jasmani perlu, tetapi harus seimbang. Tubuh kita perlu makan, rohani jiwa roh kita perlu makan. Lah makannya jiwa apa? Kebenaran firman. Lah makannya roh apa? Menyembah Tuhan dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Kalau jiwa roh kita diurapi Roh Kudus, maka dalam menghadapi segala situasi di sana ada buahnya, ada kasih, sukacita, ada kesabaran, ada kelembutan, ada kemurahan. Amin. Amin. Ya, jadi saudara, saya menghadap ke sana karena di sana itu banyak jiwa-jiwa. Lalu saudara yang dikumpul di sini silahkan menghadap ke sini. Di banyak yang mendengarkan firman ini melalui tayang YouTube, jadi supaya saya tidak hilang fokus sana. Halo, salam, maju terus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Kasih Allah yang sempurna itu tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apapun. Makhluk apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa yang sempurna, kasih Allah itu. Baik itu penguasa-penguasa alam ini yang mengaku bahwa alam ini sudah dikuasai, yaitu kuasa gelap, pemerintahnya Lucifer, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Wah, ini kebenaran saudara. Sekarang maju lagi.
Kalau di dalam ayat 4 tadi katakan Yesus Kristus yang telah mati, cukup? Belum cukup. Bahkan dia yang bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 6 ya, itu dijelaskan di sana. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai yang ke-6. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, terus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin, saudara. Terus, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sampai 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang kenuh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Terima kasih. Jadi saudara, bagaimana di saat dia itu disalib, menanggung penderitaan umat manusia, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Kita manusia yang jelek seperti ini, banyak cacat celah, padahal Yesus Kristus yang maha suci, maha kuasa, maha agung, maha mulia. Kita yang banyak cacat celah, jatuh bangun dalam dosa. Yesus Kristus disengsarakan itu tidak termasuk hitungan kita. Sangat buruk keadaannya. Kalau kita baca ya, Matius 27 ayat 45 mulai. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus Kristus disalibkan itu mulai jam 9 pagi, tapi di tengah-tengah siang panas terik. Nah, itu kegelapan mulai meliputi sekitar itu. Terus kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, terus artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datanglah seorang dari mereka yang mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh
ia ini adalah anak Allah. 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga, ia sangat buruk, tidak termasuk hitungan di antara manusia. Itu semua keburukan manusia di dunia ini. Segala sakit penyakit manusia, kesesakan hidup manusia, dosa-dosa manusia di seluruh jagat, saat itu ditimpakan kepada dia, sehingga dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Di saat dia menjadi manusia, betul-betul dia manusia darah dan daging, tetapi yang ada di dalamnya adalah pribadi Allah yang Maha Kudus. Di saat dosa-dosa itu ditimpakan kepada dia, Allah tidak mau bersatu dengan dosa. Dia meninggalkan. Kalau saudara renungkan ini, kesesakan saudara ditanggungnya, sakit penyakit saudara ditanggungnya, kegagalan saudara, keputusasaan saudara, kekhawatiran saudara, keraguan-raguan saudara, segala pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa saudara, kita semua ini ditimpakan kepada dia. Itu belum cukup, diludahi, ditinju, didera, mau dikasih minum, dilempar lagi, tidak ada yang rela, tidak termasuk hitungan. Di saat itu dia sendirian memikul dosa manusia. Allah Bapa yang penuh kasih rahmat meninggalkan. Allah yang Maha Kudus tidak mau menyatu dengan dosa. Seiring Yesus menyerahkan nyawanya, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Seiring dia menyerahkan nyawanya, tirai bait suci yang menjadi pemisah antara ruang suci dan maha suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Ingat, dari atas sampai bawah, bukan dari bawah sampai atas. Kenapa dari atas? Itu usaha Allah, supaya umat manusia di saat Yesus Kristus naik ke surga bisa komunikasi, bisa berdoa langsung. Kalau ada dosa, cacat, celah, secepatnya berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Amin. Iman yang saya imani, seiring itu juga tingkat-tingkat langit terbuka bagi orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Seiring saat itu, detik itu, tingkat langit terbelah, tercurah berkat untuk yang mengimani firman itu. Saudara percaya hal ini? Kalau saya sangat percaya, saya sangat yakin firman ini, bahwa tingkat langit terbuka, Bapa surga mencurahkan berkat untuk kita. Sebab itu penghalang yang menutup tingkat langit terbuka tadi, dosa, minta ampun, Tuhan ampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu saudara terapkan setiap saat. Itu namanya pendamaian. 7 kali percikan darah itu bukan 1 tahun sekali, bukan seminggu sekali. Setiap saat menyadari kalau itu salah, cepat minta ampun. Haleluya. Itu wujudnya kasih Allah Bapa.
Sekarang mengenai kuasa yang maha dahsyat itu Rasul Paulus juga dapatkan, saudara. Kekuatan yang maha dahsyat. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, saudara. Pemberitaan salib, pemberitaan firman mengenai pendamaian, kerukunan, minta ampun pada Tuhan, minta ampun pada sesama, itu kekuatan Allah mengalir. Haleluya. Pemberitaan salib, pemberitaan kuasa darah Yesus Kristus bagi yang menerapkan, kalau dosa cepat minta ampun, berdamai, suami istri damai, keluarga antara kakak adik berdamai. Di situ kekuatan Allah mengalir. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10, saudara baca di sana. Kekuatan itu mengalir. Silakan 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mulai. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kekuatan Allah yang melimpah-limpah karena pengorbanan Kristus itu berasal dari Allah. Terus dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini orang yang menyatu dengan kuasa korban Kristus dan kebangkitannya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. amin, saudara. Dianiaya batinnya, nama baiknya dijelek-jelekan sana sini. Seperti yang dialami Yusuf, dia tidak tidur bareng sama istri Potifar, dikatakan dia tidur sama aku, dia maksa-maksa dengan aku. Tetapi Yusuf tenang. Yusuf tidak pernah ditinggalkan Allah Bapa yang disembah nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan bapaknya Yakub. Dia yakin dia. Padahal Yusuf ini sudah dikatakan, dikabarkan sama kakak-kakaknya, Yusuf sudah mati, Pak, dimakan harimau. Ini bajunya berlumuran darah. Padahal kakaknya sangat kejam. Dilemparkan ke sumur, diangkat, dijual ke Mesir, diberitakan sudah mati, sudah tidak ada yang namanya Yusuf. Tetapi di rumahnya Potifar di sana jadi berkat. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yakin kekuatan itu dari Allah, bukan karena aku. Kalau aku bisa melakukan hal ini, itu Yusuf. Di rumahnya Potifar sudah menjadi berkat, sudah enak di situ. Istri Potifar memfitnah dia. Tapi karena Allah menyertai Yusuf di penjara, juga disertai Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan di sana, kepala penjara, mempercayakan semua pekerjaan yang dia tangani. Jadi kalau saudara yakin Tuhan menyertai, kasih Allah yang sempurna menyertai saudara, apapun yang dilakukan manusia tidak akan bisa memisahkan kasih Allah yang dalam kehidupan saudara. Tidak bisa. Kalau berkat itu sudah dijatahkan untuk saudara, tidak ada yang bisa untuk menyerongkan. Pasti datanya ke tempat saudara. Amin. Milikilah keyakinan iman itu. Terus, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. jadi
caranya bagaimana untuk membawa kematian Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi sudah dijelaskan, kalau ada yang salah pikiran, perkataan, perbuatan, secepatnya berdamai pada Tuhan, berdamai pada sesama. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, tingkah laku yang salah, secepatnya berdamai. Oh, saya maaf kalau tadi saya jalan kakimu tak senggol dan aku gemes sama kamu misalnya. Ya, jadi terus, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudara percaya Allah menyertai saudara? Saudara yakin? Saudara percaya Roh Kudus dalam hati? Perkatakan dengan perkataan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku diberkati Tuhan. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usahaku diberkati Tuhan. Itu Roma pasal 10 ayat 8 sampai 11. Ini diingatkan, dibaca, diteliti di sana. Dengan hati orang percaya, mulutnya memperkatakan. Kitab suci menulis, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci menulis ayat 11 itu. Nah saudara, kita kembali lagi. Nah, ayat 16 sekalian, 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin saudara. Ini kekuatan pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Kembali lagi pada 1 Korintus pasal 1 ayat 24 saudara. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Oleh karena darah Kristus, orang yang percaya itu dibukakan rahasia firman. Membaca firman ngerti maknanya, dan makrifat itu pengetahuan. Makrifat, kuasa, hikmat, dan makrifat, kekuatan Allah. Hikmat itu pengajaran firman. Sekarang kita akan melihat, mendengar situasi, kondisi orang-orang yang menerima kasih Allah yang sempurna pada akhir zaman. Posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi saudara tidak usah bimbang, tidak usah pusing menghadapi hari esok. Kita akan perhatikan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan
ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih. Saudara, ayat pertama itu gereja, organisme tubuh Kristus yang esa, terdiri dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Yang pertama menerima kuasa pengorbanan Kristus. Karena menerima kuasa pengorbanan Kristus dan kuasa kebangkitannya, maka jubahnya dari matahari. Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. 12 bintang sebagai mahkota kepalanya itu berbicara persekutuan gereja dengan urapan Roh Kudus. Alas kaki dari rembulan tadi itu berbicara pengorbanan Kristus. Jadi berpijaknya itu tidak langsung di bumi, tapi ada alasnya. Posisinya di mana? Diangkat tinggi di langit, dipermuliakan. Betul-betul itu nanti menjadi suatu kesaksian yang bisa dilihat, bisa dinikmati oleh sesamanya. Sekitar situ melihat kemuliaan Allah menyertai kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Dilingkupi kasih Allah Bapa yang sempurna tadi, kasih Allah yang sempurna melingkupi menjadi jubah. Terus mahkota dari 12 bintang, bicara kuasa urapan Roh Kudus. Angka 12 itu angka persekutuan. Ya. Ini maju lagi ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Mengandung, mengandung, ia sedang mengandung dan dalam keluhan. Ya, keluhan itu berbicara masalah doa. Mazmur pasal 50 ayat 15, saudara baca di sana. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi gereja itu siapa? Kita ini gereja, organisme tubuh Kristus yang esa, secara individu, secara pribadi. Kalau saudara mengandung firman untuk melahirkan, kenapa di situ senjatanya perempuan itu? Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Tapi tadi sudah memiliki suatu kekuatan. Alas kaki dari rembulan itu rembulan yang berdarah, bicara kurban Kristus. Kekuatan, maka dia berteriak kepada kekasih surgawi. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 tadi. Berserulah kepadaku
pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau. Kenapa nih perempuan berteriak kesakitan? Disanggung iblis, ini ayat 2-4 ini. Disanggung. Nah, mau digagalkan. Perempuan itu mau dibinasakan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak bisa diusik oleh makhluk apapun. Gereja yang menerima kasih Allah yang sempurna, ada perlindungan khusus, ada perlindungan khusus Allah di pihaknya. Ayat 5 sekarang. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi perempuan ini berhasil melahirkan, dan anak yang dilahirkan itu dirampas dari ancaman setan tadi, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita menghadapi situasi kondisi yang menghimpit, merasa takut, gemetar dan sebagainya, kalau saudara mau berseru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada kekasih surgawi, Bapak surgawi itu akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Amin. Nah, sekarang anak ini berhasil. Kalau seorang ibu, seorang bapak keluarga mempergumulkan anaknya, buah nikahnya, kalau perempuan berhasil, saudara juga berhasil karena pertolongan Tuhan. Anak ini berhasil dilahirkan, anak ini berhasil dalam kuliah, dalam usaha, dalam sekolah. Itu tidak luput dari pergumulan orang tua. Sebab itu sebagai anak belajar untuk menghormati kedua orang tua. Amin. Ditambah selagi masih bersama-sama. Kenapa bersama-sama di dunia ini? Nanti di akhirat juga bersama-sama di surga. Ini tidak bisa dimungkiri. Manusia itu umurnya di bumi ini sangat terbatas. Ada yang mau sampai Tuhan datang, itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ini tadi saudara, kalau mau hidup sampai Tuhan datang, tantangannya itu naga merah padam. Tapi tidak usah takut, Allah di pihak kita. Allah tidak di pihaknya naga merah padam itu. Allah di pihak kita. Amin. Iman itu Allah di pihakku. Sebab itu kebenaran firman tanamkan dalam hati. Yakini kekasihku engkau selalu ada dalam hatiku. Sebab itu silakan saudara cipta lagu, kekasihku engkau ada dalam hatiku. Engkau sudah menyediakan tempat bagiku di surga. Silakan dibuat lagu. Ya, nanti kalau udah jadi dan nyanyi di sini, ada musik. Silakan. Ya, maju lagi sekarang. Perempuan yang melahirkan itu apa? Ditelan naga. Perhatikan baik-baik ayat 6 ini. Perempuan itu lari kepada guru, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kalau ayat yang berikutnya, ayat 13 sampai 14, coba baca. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kasih Allah yang maha sempurna itu betul-betul sempurna, melindungi, memelihara kekasihnya. Amin. Yang dikatakan diangkat tinggi perempuan tadi bicara organisme tubuh Kristus yang esa. Naga itu memburu, tidak berhasil, gagal. Karena apa? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nanti kalau perempuan ini organisme tubuh Kristus sudah lari kepada guru, barulah muncul zaman antikris 3,5 tahun. Gereja organisme tubuh Kristus, semua kita yang di sini ikut ke situ, ditambah seluruh dunia nanti yang dipilih Kristus, kita terpelihara di sana. Jadi seperti Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 58 tadi. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia menerima hidup yang kekal. Bapa menyertai. Jadi yang kedua, kuasa kebangkitan. Terus diterima. Yang ketiga, Bapak surgawi menyertai dalam kekuatan Roh Kudusnya. Yang keempat itu memelihara. Ini dipelihara di situ jauh dari ular, jauh dari setan yang membawa terbang ke sana. 2 sayap Raja Wali, pengajaran firman dan Roh Kudus, hikmat dan makrifat. Haleluya. Jadi saudara banyak berdoa, membaca firman, minta urapan Roh Kudus ditambah-tambah terus. Kekuatan kita kuasa kurban Kristus, kasih Bapa melingkupi kita, Roh Kudus memimpin dalam pemikiran kita. Tidak usah takut hari esok, Allah di pihak kita, Allah menuntun kita. Allah berbicara pada nenek moyang kita, Abraham, siapa yang memberkati kamu akan kuberkati, tapi siapa yang memusuhi kamu, mengusik hidupmu, lawani aku. Itu Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dan kita akan siapkan diri untuk menerima berjalan suci. Terima kasih. Kekuatan yang selalu baru Kau berikan padaku, bagaikan Raja Wali, takkan lelah ini, terus berlari dan terbang tinggi. Hari-hari hidupku bahagia di dalammu, kekuatan yang selalu baru Kau berikan padaku, bagaikan Raja Wali, takkan lelah lagi,
terus berlari dan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, firman dan Roh Kudus kekuatanku. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, semakin tinggi, semakin dekat denganmu. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, firman dan Roh Kudus kekuatanku. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, semakin tinggi, semakin dekat. Sekali lagi dari awal hari-hari hidupku, seluruh sidang jemaat bangun diri. Hari-hari hidupku bahagia di dalammu, kekuatan yang selalu baru Kau berikan padaku, bagaikan Raja Wali takkan terbang lagi, terus berlari dan terbang tinggi. Hari-hari hidupku bahagia di dalammu, kekuatan yang selalu baru Kau berikan padaku, bagaikan Raja Wali takkan terbang lagi, terus berlari dan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, firman dan Roh Kudus kekuatanku. Bagaikan Raja Bagaikan Raja Wali Bapa surgawi menyertai kita. semakin dekat. Katakan bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, firman dan Roh Kudus kekuatanku. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, semakin tinggi, semakin dekat Semakin tinggi, semakin dekat. semakin tinggi, semakin dekat Semakin tinggi, semakin dekat. semakin tinggi, semakin dekat. Katakan semakin tinggi, semakin dekat kepadamu. Semakin dekat dengan Bagaikan Raja Wali terbang tinggi. Kekuatan Bapa surgawi menyertai kita semua, menyertai saudara, menyertai rumah tangga saudara, menyertai putra putri saudara. Serta katakan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin dekat semakin tinggi. semakin tinggi, semakin dekat denganmu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat
turun memenuhi hidup saudara. Kekuatan urapan Roh Kudus merapi saudara, menyertai saudara, menolong saudara. Tetaplah berdiri kokoh di atas kekuatan kuasa korban Kristus. Amin. Saudara sebagai anggota organisme tubuh Kristus yang esa, kasih Allah Bapa menjelimuti saudara sebagai jubah saudara. Amin. Roh Kudus sebagai mahkota memimpin saudara. Amin. Tetaplah kokoh berdiri atas kuasa korban Kristus. Kebenaran firman ini untuk kita, untuk saudara semua. Allah sangat memperhatikanmu. Allah di pihakmu. Allah di pihak keluargamu. Allah di pihak putra putrimu. Yesus Kristus, cucu cicitmu diberkati Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilurnya, saudara yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang mengalami masalah itu Tuhan menolong. Amin. Senjata kekuatan perempuan berteriak minta tolong kepada kekasih surgawi. Kekasih surgawi menolong perempuan yang melahirkan. Amin. Anaknya berhasil dilahirkan. Berhasil dilahirkan. Amin. Dalam perlindungan Allah. Perempuan yang melahirkan tidak bisa dijangkau oleh setan, iblis dan konspirasi. Karena Bapa surgawi memelihara. Kasih Allah yang sempurna memelihara. Jangan khawatir saudara. Lepaskan, buang kekhawatiran, kecemasan, keraguan-keraguan, dibuang jauh-jauh. Bapak surgawi memelihara kita, memelihara saudara. Amin. Seringkali sampai habis akal, tetapi kekasih surgawi tidak pernah meninggalkan saudara. Oh
dan darah itu memeteraikan setiap kami pada hari ini. Segala bentuk atau bebas dari kehidupan kami. Engkau masuk di dalam setiap hati kami. Engkau mengisi roh kami. Biar kami memiliki kehausan dan dahaga akan firman Allah dan kekuatan Roh Kudus. Biar kami bersekutu dalam kekuatan tubuh dan darah Yesus. Kami menerima kekuatan yang baru saat ini. Kami sebagai kala di dunia ini ya Tuhan, namun kami berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembela Pembebas bagi kami. Terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada saudara, ampuni yang menuduh saudara itu, lepaskan dari segala roh kepahitan hati di tengah-tengah kami saat ini. Segala kepahitan kepada siapapun lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kami merasa sakit hati, bahkan merasa sampai kepada akar-akar kepahitan. Maka lepaskan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus yang terjadi di tengah-tengah kami. Lepas di dalam kekuatan kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Akar kepahitan yang membuat kami menjadi sakit terhadap tubuh kami, sakit dalam jiwa, dalam pikiran. Maka kami menjadi salah pikiran terhadap salah pikiran kepada Tuhan. Maka kami memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kami dari segala kepahitan hati. Akar kepahitan telah mendatangkan maut dalam setiap kehidupan kami. Maka kami memohon kepada tubuh Tuhan, kuasa darah Tuhan, mereka lepaskan segala kutuk-kutuk, segala bentuk-bentuk titisan-titisan dari roh-roh nenek moyang, dari dosa-dosa warisan, segala ikatan-ikatan maut, ikatan-ikatan iblis, mulai dari tangan Eden, terlepas dari setiap kehidupan kami saat ini. Yesus Kristus, meteraikan Roh Kudus, setiap permohonan doa-doa kami, hamba meteraikan saat ini Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah dalam nama Tuhan Yesus, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami masa lalu, kehidupan kami ketika kami merasakan akar pahit kepada sesama, maka
bagaikan Raja Wali, pelayan berjalan suci dan bersiapkan semakin dekat denganmu, semakin tinggi, semakin dekat denganmu. segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surga. Dilayakkan kami semua cacat celah kami, dosa-dosa pelanggaran kami, semuanya telah Kau tanggung di bukit Golgota. Kesesatan hidup kami, penderitaan kami, semua pelanggaran-pelanggaran dalam hidup kami, semuanya telah Kau tanggung di bukit Golgota. Di saat Engkau mati dan dikuburkan, Engkau bangkit. Kebangkitan-Mu membenarkan kami, membebaskan kami, menyempurnakan iman kami, menyempurnakan kasih Allah yang maha sempurna, memelihara hidup kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan ini kami yakini, apabila putra putri cucu cicit kami hidup sampai Tuhan datang, tidak ada sesuatu pun yang ditakutkan, karena kekuatan telah Kau sediakan, kekuatan telah Kau sediakan hidup dalam hidup mereka. Kasih Allah Bapa menyertai menyelimuti hidupnya, kasih Allah Bapa memelihara, dan Roh Kudus menuntun setiap pemikirannya. Kekuatan yang melimpah-limpah ini kami simpan dalam berjalan tanah liat. Seringkali kami habis akal menghadapi situasi, namun Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus setiap saat membawa kematian Kristus, yaitu kuasa korban dan kebangkitan, sehingga setiap langkahnya Rasul Paulus, pemikirannya diurapi Roh Kudus, menjadi berkat untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami percaya Tuhan, kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa akan terbentuk pada akhir zaman ini. Kami percaya Bapa, seluruh anak-anak-Mu dalam lingkupan kasih Bapa Surgawi, dalam pimpinan urapan Roh Kudus, kuasa hikmat dan marifat-Mu senantiasa melindungi, menyembunyikan kami dari intian ular naga, dan akhirnya organisme tubuh Kristus yang esa, hidup kami berhasil Kau pelihara. Kalau Kau izinkan, kami sangat merindukan sampai di padang belantara 3,5 tahun menantikan kedatangan yang kedua kali. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang di padang gurun diubah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di angkasa masuk pesta kawin anak domba. Kami bersyukur yang kami yakini semua firman akan digenapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Kau berkati
perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba. Urapi dengan kuasa anugerah kematian dan kebangkitan, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu, yaitu urapan Roh Kudus yang baru. Kami menerima penyertaan-Mu Tuhan. Kami menerima pemeliharaan-Mu sekarang ini sampai di padang belantara pengungsian. Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara keluarga kami saat-saat ini. Tuhan memelihara putra-putri, cucu cicit kami. Tuhan memelihara usaha kami, memberkatinya. Dan kami percaya anak-anakmu yang sekolah dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan juga memelihara, memberkati sampai mereka sukses, lulus, mendapatkan cita-cita mereka, pendidikan mereka harapkan. Seperti perempuan yang mengandung, sekalipun banyak kesakitan, banyak keluhan, mengeluh kepada Bapa Surga, perempuan ini berhasil melahirkan. Dan ini pun kuasa-Mu yang memelihara hidup kami saat ini. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Bapa Surga. Imam yang melayu berkati dengan kuasa-Mu supaya berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, atas rahmat, anugerah, pengorbanan-Mu di Bukit Jojotan dan kuasa kebangkitan-Mu. Anugerah, damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi selalu limpah dalam kehidupan kami. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas anugerah. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kita minum dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau di pihak kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih penyertaan-Mu, firman-Mu ini. Kami mohon Roh Kudus selalu mengingatkan untuk anak-anak-Mu, supaya terjadi pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, hidup kekal ada dalam hidupnya, dan kuasa Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, mendidik dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus selalu mengingatkan pengajaran firman. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan sekarang bangsa dan negara Indonesia
Berkati pejabat-pejabat negara Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Bapak Makro Amin diberkati. Seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah, Tuhan perintahkan malaikat-Mu untuk menyertai mereka. Seluruh jajaran keamanan, Polri, TNI, baik tenaga-tenaga kesehatan dari pusat sampai di daerah-daerah, sertai mereka. Para malaikat-Mu menciptakan perlindungan bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini. Pakai hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu, biji mata-Mu, baik lewat pelayanan, lewat doa-doa syafaat yang mereka naikkan. Segala suku, kaum, bangsa dan bahasa di bumi ini, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menyertai para hamba-Mu. Pakai mereka, selamatkan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Berkati daerah Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Purwokerto. Diberkati masyarakat Purwokerto, diberkati tetangga kanan kiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik 2 sulung, 1/10 milik Tuhan, yang anak-anak-Mu bawa di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami unjukkan kepada-Mu. Terimalah Bapa, seperti yang Kau janjikan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Engkau menghalau, menghardik belalang-belalang pelahap, segala roh santet, tenung, sihir, penghambat, penghalang berkat-berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam kehidupan usaha anak-Mu. Tuhan singkirkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan malaikat-Mu berperang ganti anak-anak-Mu. Malaikat-Mu membantu setiap anak-anak-Mu dalam segala usaha mereka, dalam setiap perjalanan mereka. Tuhan sertai, jauhkan mara dan malapetaka, musibah, bencana alam, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Terima kasih Bapa dalam surga. Anak-anak-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah ini melalui tayang YouTube, diberkati mereka dimanapun mereka, kapanpun mereka mengikuti. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-berkat yang terbaik limpah dalam kehidupan anak-anak saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dirimu kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang 2 kali. Tetaplah dalam naungan kasih-Nya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.